Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar RRI Cirebon, insya Allah kita akan buka lembaran suasana pagi hari ini dalam kebersamaan bersama kami di Mutiara Pagi Interaktif yang semoga saja Allah selalu limpahkan keberkahan kepada kita semuanya pada kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan bertolabul ilmi bersama Al-Ustadz Nasuha Fakih SAG MSI dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon yang akan menghadirkan kajian bagi waris yang lebih mengutamakan adat daripada Al-Quran. Dan Anda akan nanti bisa berinteraksi bersama kami melalui dua nomor telepon kami di 0231 8493 259 ataupun juga Anda bisa bersama kami di line telepon di 0231 486374 dan juga di nomor WA kami 081324 951935. Anda yang saat ini sedang menyimak siaran kami melalui channel YouTube kami juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui channel YouTube RRI Cirebon di live chat YouTube RRI Cirebon, dan juga yang mendengarkan siaran kami di kesempatan bagian dari RRI Digital ataupun di RRI Digital bisa Anda simak melalui RRI Digital atau di rri.co.id, pilih RRI Pro 1 Cirebon dan nanti Anda akan bersama kami dalam Mutiara Pagi Interaktif. Baik pendengar, kita akan segera hadirkan ataupun kita akan segera simak kajian yang akan segera diuraikan oleh Al-Ustadz Nasuha Fakih SAG MSI dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon sekaligus juga sebagai Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota dengan kajian bagi waris yang lebih mengutamakan adat daripada Al-Quran. Pak Ustadz silakan untuk menguraikan kajian terlebih dahulu sebelum para pendengar bisa berinteraksi bersama kita. Maka silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya Mas Fian, kru RRI serta para pendengar dimanapun ada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang, lebih-lebih kita telah mendapatkan karunia nikmat berupa iman dan Islam. Semoga kita semua termasuk orang yang berpandai atas nikmat Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat bersyukurnya adalah mari kita bersama-sama untuk thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga tersampaikan pula para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun ada, pada edisi hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 saya mengangkat tema tentang bagi waris lebih mengutamakan adat
daripada Al-Quran. Para pendengar dimanapun berada, sebagaimana kita ketahui bersama di tengah-tengah masyarakat khususnya umat Islam, masyarakat umat Islam ini lebih mengedepankan kebiasaan ataupun adat. Nah, inilah persoalan baik di dalam keluarga maupun dalam masyarakat maupun dalam hal nanti akan mendapatkan reward dan punishment-nya. Yang namanya hukum itu kalau tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, ataupun tidak ada kebiasaan-kebiasaan yang baik, kemudian ada kebiasaan, tapi kebiasaan itu bertentangan dengan Al-Quran, maka itu tidak usah dilaksanakan. Karena banyak sekali fenomena di masyarakat ketika saya diminta untuk konsultasi, semuanya hampir sebagian besar bahkan ini sudah kebiasaan. Yakni kebiasaan pertama, harta-harta dari orang tuanya saat orang tua masih hidup itu memberi hibah. Sudah biasa. Yang kedua, supaya lebih kuat, orang tua sudah umum. Kalau melalui hibah mah tidak kuat, maka lebih utama melalui wasiat. Itu sudah biasa. Bahkan kaitannya dengan kebiasaan yang salah, yakni kaitannya dengan dibagi rata. Ketika anaknya ada anak laki dan ada anak perempuan. Semuanya dalilnya adalah adat, kebiasaan katanya. Bahkan mengambil dalilnya al-adatu muhakkamah. Adat atau kebiasaan menjadi hukum. Emang ada kaidah al-adatu muhakkamah itu. Tapi manakala tidak ada Al-Qur'annya. Tidak ada ketentuan dalam Al-Quran, tidak ada ketentuan dalam hadis Nabi, gitu loh. Nah, ini yang harus kita luruskan, harus kita benahi, gitu loh. Karena hampir sebagian besar ini sudah biasa katanya. Bahkan saya sudah sampaikan pula ada salah satu desa, saya tidak sebut siapa di mana dan apa nama desanya itu. Ini seorang lebih sudah mengatakan 99% konon katanya ini sudah biasa orang tua memberi hibah. Bahkan yang menyeplit ataupun yang membantu masyarakat untuk balik nama itu adalah pamong desa. Dan itu sudah biasa gitu loh. Nah ini kan sudah luar biasa juga ini. Sudah banyak orang meninggalkan hukum Allah yang dalam Al-Quran dan hadis. Kita sadari bersama yang namanya Al-Quran itu adalah sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Dan juga wabayinatim minal huda wal furqan, sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Itu jelas sekali Al-Quran itu. Kalau benar kaitannya dengan harta milik orang tua, ya harus menggunakan dengan cara syar'i, menggunakan sesuai dengan Al-Quran. Kalau seandainya ada anak laki dan ada anak perempuan, ya harus dibagi sesuai dengan Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Qurannya kan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Jelas sekali itu ayatnya itu. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Itu Al-Quran yang mengatakan. Dikalahkan Al-Quran ini oleh adat, oleh kebiasaan gitulah. Dan adat kebiasaan ini sudah menjadi opini publik. Sudah menjadi umum gitu loh. Salah tapi kaprah. Istilahnya salah kaprah gitu loh. Seakan-akan benar menjadi pembenaran. Itu salah. Itu. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi kalau kita pembiasaan itu yang salah. Akibatnya kalau kita di dunia saja, ini harta-harta yang didapat tidak secara syar'i, tidak secara Al-Quran hadis, itu tidak ada keberkahan. Tidak ada nilai tambahnya itu loh. Tapi yang ada hartanya cepat habis. Nah di situ persoalannya. Bahkan ketika ada orang sudah bertanya kepada kiai, bertanya pada ustadz, kemudian ustadz dan kiai bertahan kepada Al-Quran hadis. Hanya sekedar bertanya, tapi
keluar dari pertanyaan dari Kiai Ustadz itu kemudian kembali kepada kebiasaan juga. Itu. Dan bahkan ada istilah khela. Khela itu oke ya, kita bagi secara syar'i ya. Ini jelas ini laki sekian, perempuan sekian. Nah sudah sah ya kan gitu. Oke. Setelah itu kembali kepada dibagi rata. Nah, jadi itu hal-hal yang salah tapi sudah umum. Adat itu manakala dilaksanakan, adat sebagai hukum manakala tidak ada aturan yang ada pada Al-Quran, tidak ada aturan dalam hadis, sudah jelas masalah waris ada. Jelas sekali gamblang bagian-bagiannya itu. Bahkan kalau 2:1 itu ayatnya paling terdepan. Sebelum ayat tentang mengenai setengah, sepertiga, seperempat, 1/6, 1/8, 2/, itu awalnya adalah 2:1. Nah itulah. Dan bahkan orang tua pun mengatakan ini tidak adil. Ini asumsi-asumsi itu adalah menggunakan logika sendiri. Itulah. Tapi tidak mendepankan kepada Al-Quran hadis. Kita harus sadari pula bahwa harta itu sebenarnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan milik orang tua. Orang tua yang sebagai diberi amanah saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya bahwa harta itu hanya sebagai amanah? Ingat dalam salah satu hadis arba'in itu jodoh, pati, rezeki, belai itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jodoh Allah yang menentukan. Pati Allah yang menentukan. Pati itu artinya mati ya. Rezeki adalah Allah juga yang menentukan. Nah, khusus masalah rezeki ini, kalau seandainya ada 2 orang, ada A dan B lah. Nah, takdir ketentuan Allah ini, si A ini ditakdirkan oleh Allah itu kaya, sumpama. Ini sumpama ya. Tapi si A ini malas bekerja gitu loh. Tidak mau usaha gitu loh. Tapi Allah sudah menakdirkan si A itu kaya, bisakah? Pasti bisa. Karena Allah yang maha kuasa, Allah yang memberikan harta itu. Gitu loh. Sebaliknya, si B ini ditakdirkan oleh Allah itu miskin gitu loh. Tapi si B itu luar biasa. Mencari nafkahnya, mencari rezeki itu sangat luar biasa. Bahkan istilahnya bengi jadi awan, awan jadi bengi. Sikil jadi endas, endas jadi sikil. Jadi orang Jawa kan mau konon ya. Nah itu. Tapi kalau Allah sudah menakdirkan itu miskin, bisakah Allah mengatakan? Pasti bisa. Makanya harus kita sadari bahwa harta itu hanya sekedar titipan termasuk orang tua. Karena dalilnya orang tua ini milik saya, tergantung saya dong. Itulah kadang-kadang gitulah. Nah itu juga muncul dalam hal dalam saya menyampaikan dalam majlis taklim di masjid ataupun di lembaga pendidikan ataupun termasuk di majlis taklim. Dengan dalil ini kan milik saya, yang capekkan saya. Kata siapa? Kata orang tuanya. Terserah saya dong. Suka-suka saya dong. Itulah. Jadi dia tidak menyadari bahwa harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena titipan, maka kita harus sesuai dengan apa yang dititipin. Seandainya Mas Wian memberi saya, nah kemudian Mas Wian tanya kepada saya, Mas Wian ngomong kepada saya, Pak Nasuha, tolong ya harta ini kasihkan kepada si A 200.000, kepada si B-nya 400.000. Nah kemudian Mas Fian ngasih ke saya, sayanya ngasihkan kepada si A, si B, itulah. Ini kok dibagi rata aja lah. Kasihan lah. Yang kecil kok dapat sedikit, yang besar malah dapat banyak gitu loh. Kemudian saya merubah apa yang diamanati oleh Mas Fian. Hartanya milik Mas Fian. Saya hanya dititipin saja untuk disuruh memberikan harta ini kepada si A dan si B. Dengan porsinya sudah diberikan kepada oleh yang punya, yang di Mas Fian. Kira-kira Mas Fian kalau saya memberikan tidak sesuai dengan amanatnya gimana Mas Fian kira-kira? Sewot lah Pak. Marah apa tidak? Ya sewot. Marah ya? Iya marah. Kalau sewot sedikit lah. Ya ini sebuah contoh konkret gitu loh. Ya, ya. Nah, yang diberi amanah tidak beramanah gitu loh. Kan hartanya milik Mas Fian. Gitu loh. Mas Fian juga memberikan porsinya gitu loh. Si A diberi 200, si B-nya diberi 400 gitu loh. Nah saya yang dititipin ini tidak amanah, pasti marah.
Ini sebagai analogi bahwa harta itu sebetulnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sebagai manusia hanya diberikan amanah saja. Apa diberi amanah? Ada pada Al-Qur'an, ada pada hadis Nabi, gitu loh. Maka ketika orang itu tidak beramanah, Allah yang berikan amanah, tentunya kan itulah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada Allah taala. Maka karena harta akan menjadikan masalah itu, maka bisa saja dicabut keberkahannya itu. Karena Allah Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita semua pendengar di mana-mana harus sadar dalam hal masalah harta ini. Kebiasaan itu tidak bisa dilaksanakan manakala melanggar syar'i itulah. Dalam tata hukum negara pun atau hukum tata negara ya, yang paling tinggi hukum adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian undang-undang dan seterusnya. Kalau yang dibawanya melanggar bertentangan dengan yang di atas, maka yang dibawakan tidak boleh dilaksanakan, kan gitu. Sama juga tata hukum yang ada di Islam itu yang paling tinggi, yang paling utama adalah Al-Qur'an. Yang dibawanya adalah hadis, yang dibawanya lah adalah ijma, yang dibawa adalah qiyas, sampai ke bawah adat yang paling terbawah itu loh. Malah sekarang masalah harta dengan dalilnya al-adatu muhakkamah. Itu salah itu loh. Mohon maaf, ini harus kita bersama-sama harus meluruskan yang sebenarnya. Dan Al-Qur'an tadi sampaikan sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Dan juga wabayyinatin minal huda wal furqan, sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Masalah harta milik siapa gitu loh. Kemudian diberikan kepada siapa itu sesuai dengan haknya, sesuai dengan ketentuannya. Kalau haknya itu tidak dilaksanakan, maka muncul kebatilan-kebatilan, maka muncul kejelekan-kejelekan, maka muncul tidak akan barokah hartanya itu. Jadi sekali lagi jangan mendepankan kebiasaan yang salah. Kita kembali pada Al-Quran hadis. Bahkan kata Nabi dalam hadisnya itu, taraktu fikum amroini lan tadillu ma antamassaktum bihima. Kata Nabi, aku tinggalkan dua perkara kepada umatku. Manakala dua perkara ini dipegang teguh dengan sungguh-sungguh, dengan menjalankannya benar-benar sesuai dengan dua perkara itu, insya Allah lan tadillu ma antamassaktum bihima. Tidak akan tersesat selamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Dunia dan akhirat sadari pula yang paling lama di mana. Dunia hanya sebatas berapa tahun kita hidup ini. Tapi di akhirat adalah selamanya. Jangan gara-gara masalah waris kemudian harta kemudian jadi gelap mata, akan sengsara selamanya di akhirat. Naudzubillah, jangan sampai terjadi pada diri kita, jangan terjadi pada keluarga kita. Ayo kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dua perkara itu adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya kita pegang teguh-teguh. Jangan dalilnya al-adatul muhakkam itu salah, mohon maaf. Salah itulah ya. Maka kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Insya Allah akan mendapatkan keberkahan harta dari orang tua. Kemudian dalam hal masalah waris, kalau kita sudah sesuai Al-Quran dan hadis, mudah-mudahan akan mendapatkan rewardnya adalah jannatin tajri min tahtihal anhar khalidin. Jannah, surga dimaknani di dunia adalah berkah. Itulah. Al-barakatu hiya ziyadatul khair. Keberkahan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Atau istilah lain, kalau harta itu berkah, satu menjadi dua, dua, empat, dan seterusnya itu. Tapi ketika kita melanggar syariat Allah SWT, tidak menjalankan apa yang diamanati oleh Allah SWT, kata Al-Quran itu adalah yudkhilhu narun khalidan fiha, akan dimasukkan ke dalam neraka. Neraka di mana surga? Neraka di mana di dunia tidak berkah. Itulah. Dilalaknya itu habis. Cepat habis gitu hartanya. Kalaupun cepat habis, itu orang yang itu sakit berkepanjangan. Kalau sakit kan butuh biaya berobat dan seterusnya, akan habis. Intinya tidak berkah. Baru di akhirat itu sangat luar biasa. Maka dari itu belum ada istilah kata terlambat
kalau kita membagi waris dengan cara syar'i. Kita harapan setiap saat, setiap waktu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Harapan tujuan kita hidup di dunia ingin bahagia, ingin senang, dan itu terbatas. Umur kita tidak selamanya. Ingat yang terakhir, yang kedua itu adalah wafil akhirati hasanah. Mudah-mudahan di akhirat nanti ketika kita sudah meninggal dunia, entah di alam barzah maupun di alam akhirat, bahagia gitu loh. Senang, selamat gitu loh. Itu selamatnya di akhirat itu. Mari kita bersama-sama kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jangan mengutamakan adat. Adat kalau ada tidak ada hukumnya. Kalau waris sudah pasti hukumnya itu. Bahkan tidak hanya hukumnya pasti, tapi juga reward dan punishment juga adalah pasti. Reward dan punishment pastinya itu setelah Allah memberikan syariat tentang bagi bagian waris, kemudian reward yang selanjutnya adalah reward dan punishment itu. Ayo kita bersama-sama kita menyadari bahwa harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Hak milik absolut harta dan milik Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, kita makhluk itu hanya diberikan amanah saja. Mudah-mudahan kalau kita beramanah, kalau kita apa yang dikatakan oleh orang yang punya itu, oleh Allah yang punya itu, mudah-mudahan kita selamat tidak hanya di dunia, juga di akhirat. Itu harapan kita semua. Demikian, terima kasih. Silakan Mas Fian. Baik, terima kasih Ustaz sudah menguraikan kajian untuk kesempatan pagi hari ini dalam kajian bagi waris, lebih mengutamakan adat daripada Al-Quran. Tadi memang realita kita ya Pak Ustaz ya. Iya. Apalagi masyarakat sekarang ini konon katanya gitu Pak Ustaz, kalau sudah dibagi dan alhamdulillahnya keluarganya ini memang tidak ada konflik, tidak ada hal-hal yang merugikan katanya gitu ya Pak Ustaz. Tapi saya yakin kayaknya itu istidrot sih Pak Ustaz ya. Kalau nggak salah gitu ya Pak Ustaz ya. Dan ini kan tidak sesuai gitu ya. Lambat laun mungkin juga akan menanam bom-bom kecil gitu ya Pak Ustaz. Yeah. Nah, itu takutnya kan kayak begitu Pak Ustaz ya. Ada rasa ketidakadilan, ada rasa keinginan untuk mengambil yang banyak dan lain sebagainya. Apabila tadi tidak sesuai dengan Al-Quran, katanya begitu Ustaz ya. Tapi kita akan mencoba menyapa pendengar yang sudah bersama kita untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih juga bagi yang sudah berkirim ataupun bersama kita dalam channel YouTube kita Pak Ustaz. Ada Ibu Indra, Abah Endun, terima kasih Abah Endun di Kuningan, dan juga Aki Gazi sudah menyimak katanya. Semoga Pak Kiai serta Kang Pian sehat, dan juga Ibu Lutfi Yana juga terima kasih, dan juga Bu Hajah Rohyati, terima kasih. Baik, dan kita akan menyapa pendengar yang akan bergabung di line telepon untuk kesempatan pagi hari ini. Silakan di 0231 8493259 ataupun juga di 0231 486 374. Nampaknya belum berkedip, kita akan beralih ke WA untuk kesempatan pagi hari ini. Baik, dari Aki Gazi di Padalarang Majalengka. Assalamualaikum Kang Bian, Pak Ustadz. Bagaimana cara membagi waris bagi ahli waris yang berada di panti anak yatim, yang berada di panti jompo, apakah diserahkan ke panti atau kepada siapa? Kemudian jika ahli waris yang berada di panti tersebut meninggal, kemana harta warisnya harus diserahkan? Mohon solusinya Pak Kiai. Turun buat kampian, sehat selalu juga buat Aki Gazi. Kita akan jawab setelah kita akan menyapa pendengar yang akan bergabung di line telepon di 59. Kita akan menyapa Anda. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Pian. Baik, Ibu Indra silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz penyemangat kita, Ustadz Nasuha Fakih, MAG MESI ya. Messi. Salah aja. Messi. Yang hari ini tampaknya pakai baju coklat dia. Betul. Iya, terima kasih. Ustadz, Ya. saya sudah bertahun-tahun mengikuti ceramah dari Pak Ustadz ini. Kemudian sudah baca buku
paling tidak sudah ada 2 buku saya miliki dari Ustadz dan saya mempelajarinya sekemampuan saya. Yeah. Nah, kemudian Bung Pian, Ibu Amarti ini, Ya. masyarakat kita itu bertambah pinter, Pak Ustadz. Iya, Alhamdulillah. mendengarkan apa yang Pak Ustadz katakan, lalu menuruti apa-apa yang tentunya buku Pak Ustadz juga berdasarkan Al-Quran dan hadis ya. Ya. Nah, lalu bersama-sama memecahkan perhitungannya, disesuaikan dan menerima. Itu yang saya lihat lebih banyak. Mereka mengerti dan menuruti yang sesuai kata Pak Ustadz tadi bahwa Al-Quran dan hadis adalah petunjuk untuk manusia. Mungkin ada beberapa yang justru kalau orang yang ilmunya sedikit ngeyel Mang Basian ya. Nah, itu yang mungkin tidak setuju pada apa yang setelah dipelajarinya dan udah pakai adat saja. Nah, yang begini-begini ini mungkin memerlukan penanganan dari ahlinya, seperti Pak Ustadz ini. Jadi mereka datang ke Pak Ustadz dan jadi yang kelihatan itu yang ngeyel, padahal yang ngeyelnya itu sedikit. Nah, tapi yang nurut, yang menuruti itu yang banyak. Jadi saya pikir memang masyarakat itu menuruti apa yang sudah ditausiahkan oleh Pak Ustadz. Tapi beberapa saja yang ngeyel, yang memang harus diselesaikan, tapi secara baik-baik juga. Itu pandangan dari saya, Pak Ustadz. Baik. Terima kasih Bung Pian. Baik, terima kasih, Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra di Pelayangan, terima kasih. Terima kasih juga Haji Sujas di Pleret ya, Cangkering Pleret yang sudah menyimak siaran kita Pak Ustadz di channel YouTube. Dijawab dulu ya Pak Ustadz, 2? Ya. 2 dulu ya Pak Ustadz, sebelum Ya, ini ada 1, 2 atau 2 lagi yang WA nih. Silakan Pak Ustadz dari Terima kasih Aki Gazi. Bapak Aki Gazi di Paderek Majalengka dan juga Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Timur ya. Tentang mengenai masalah orang tua atau siapapun yang dititipkan di panti jompo. Iya. Nah, gini. betul. Nah, kalau seandainya meninggal dunia, apakah yang membagi itu panti jompo dan gimana, siapa dan gimana caranya? Ya. Nah, kalau emang orang tua yang ada di panti jompo itu punya keturunan, punya anak, punya cucu dan seterusnya, maka harus diundanglah keturunan itu gitu loh. Kecuali kalau orang itu panti jompo hanya sebatang kara, artinya orang itu datang sendiri dan tidak tahu asal usulnya, tidak ketahui gitu maksudnya. tidak ketahui kan sebatang kara kan ibaratnya gitu loh. Nah, kalaupun seandainya tidak diketahui harus ditelusuri dulu gitu loh. Ada pencarian orang kan gitu loh. Karena itu tidak mudah ketika membagi kemudian tidak ada orang tuh. Sebabnya apa? Ada kemarin 2 minggu yang lalu itu ada orang konsultasi ke saya, ada 7 orang 10 ya. 10 keluarga yang salah satunya itu keluar dari rumah ataupun hilang lah gitu loh. Hilangnya itu pada tahun 85 gitu loh. Lama gitu loh. Hitungannya sampai sekarang kadang-kadang 40 tahun yang lalu gitu. Nah, usianya waktu keluar dari rumah itu sudah lulus SMA. Nah, di situ. Nah, kemudian kata notarisnya udahlah dibikinkan surat pernyataan saja gitu loh. Karena hubungannya dengan keterangan ahli waris. Nah, kemudian ini kita sebagai contoh gambaran ini saja ya. Kemudian kita mengajukan minta keterangan ahli waris kepada kelurahan dan kecamatan. Tidak mau kecamatan kelurahan itu. Harus dibuktikan surat kehilangannya apa gitu loh. Nah, ternyata kan pihak kepolisian minta dari keluarganya minta kepada kepolisian untuk pemberitaan atau pernyataan kehilangan orang tersebut. Dan itu artinya tidak semudah itu ketika orang ada yang di panti jompo itu harus
sekan apa adanya, kehendak dari panti jompo tidak bisa. Ya, ya. Makanya kita harus hati-hati dalam hal menentukan tentang ahli waris ini. Nah, di situ. Jadi ketika orang itu ada keluarganya kemudian meninggal di panti jompo, ya harus hadirkan keluarganya itu loh. Dicari semaksimal mungkin. Iya, ya, betul. Karena walaupun emang tidak diketahui pun, nanti ada istilahnya kan dihukumi dengan orang yang meninggal dunia itu, keluarganya itu ibaratnya itu sudah hilang juga gitu loh. Betul. Tapi itu sangat berat sekali. Maka kehati-hatian sangat penting sekali gitu loh. Jadi tetap panti jompo hanya sekedar untuk menitipkan orang tersebut, tapi ketika meninggal dunia harus hadir semuanya ahli waris. Ya. Tapi yang membuat saya aneh kan begini, Pak Ustadz. Ketika di panti jompo itu kan berarti kan tidak diakui lagi oleh anak-anaknya, Nah, gitu, Pak Ustadz, ya. itu masalahnya. Nah, itu kan anak-anaknya mungkin kan ya itu seperti pepatah mengatakan ya, Pak Ustadz, ya, kalau orang tua mengurusi 10 anak itu kan Iya. bisa gitu ya, Pak Bisa. Ustadz. Tapi kalau satu orang tua, 10 anak bisa enggak? Ya, satu orang tua ngurusin anak 10 anak bisa. Iya. Tapi 10 anak ngurusin satu orang tua ini nggak bisa, katanya. Susah. Susah kan gitu. Makanya kan gitu. Nah, ini harus diteliti. Harus. Orang tua ini mempunyai harta enggak gitu ya, Pak Ustadz, ya. Iya. Itu betul. Dan sangat naif sekali, banyak sekali ketika orang tua hutang kepada anak dihitung itu loh. Astagfirullah. Tapi pemberian orang tua dari mulai lahir Iya. sampai meninggal, apakah ada hitung-hitungan? Itu. Ini juga belum lama juga, 1 bulan yang lalu gitu loh. Betul. Jadi ketiga anak dua-duanya merasa berjasa kepada orang tua dihitung. Saya pernah memberi orang tua 8 juta, saya memberi orang tua 9 juta, saya memberi 18 juta, ditutang jumlah Dihitung. berapa gitu loh. Di total Iya. di total jenderal. Ada ya, lagi di antara anak yang keduanya tidak Iya. terima karena adiknya demikian. Saya juga pernah. Sebulan itu saya ngasih 2 juta gitu loh. Dihitung semuanya, ya Allah. Jadi jasa-jasa baik, kebaikan orang tua itu dihitung semua. Ini fakta loh ya. Betul. Karena saya bersinggungan langsung pada masyarakat. Pastilah ini. ya. Oke. Nah, di situ. Iya. Dalam hati, ya Allah, orang tua hebatnya, banyak jasanya, itu dipersoalkan gitu loh. Gitu loh. Baik, Ustaz. Itu. Ya. Nah, kita harus kembali pada Al-Quran hadis itu. Baik, Ustaz. Akibatnya sebetulnya itu pengklaiman akibatnya itu loh. itu akibat. Karena saya ngasih ini harus kembali dong sebelum bagi waris, itu maksudnya itu loh. Betul. Karena ini kan yang paling banyak saya kan memberi kepada orang tua gitu loh. Betul, Ustaz. Sampai gitu loh. Itu loh. Nah, Baik. itulah banyak sekali masalah-masalah itu. Lalu kemudian bagaimana kalau seandainya Bunda Indra menyampaikan sudah sekian lama mendengarkan RRI, bahkan ketemu langsung kepada saya juga sering ya Bunda Indra ya. Iya. Ya kalau saya hitung dalam memberikan materi waris di RRI sejak tahun 2014. Sekarang tahun 2025 berarti berapa tahun Mas Fian? Wow, Nah kan gitu loh. 11 Dan tahun, sudah Mas. punya buku 2 saya juga alhamdulillah iya, benar. baik. Lalu banyak orang yang ngerti tentang mengenai cuma sedikit saja Iya. memahami tentang waris itu. Ternyata baru kemarin saya ngobrol sama salah satu ahli warisnya, pinter semua loh padahal. Iya. Karena benar kan ilmu sedikit ngeyel katanya. Ternyata baru kemarin loh saya. Hari libur itu hari apa tuh? Hari Selasa Senin ya. Selasa, ya. Saya Seninnya gitu berarti. Saya tidak sebut siapa dan di mana ini karena privasi. Salah satu anaknya itu emang dia ngikuti apa kata saya itu karena sebelumnya orang tua meninggal itu sudah konsultasi gitu loh. Kemudian anak berapa itu ada 5 apa 6 itu pondok pesantren semua jebolannya loh. Kiai semua loh. Kategorinya karena ngajar di pendidikan agama gitu loh. Ngeyel juga itu loh. Padahal ngerti gitu loh. Oke. Gitu. Sehingga adu mulut lah gitu loh. Gitu loh. Ini realita ini. Kalau Bunda Indah bilang kan ilmu sedikit ngeyel, kebalikannya malah itu loh. Ngerti ilmu tentang waris karena pondok pesantren kan pasti diajarkan tentang mana ilmu waris kan gitu loh. Ngeyel juga ternyata. Ya ini artinya kita sebagai gambaran saja di masyarakat itu, mari kalau kita itu kembali kepada Al-Quran, jelas hadisnya, jelas Al-Qurannya gitu loh. Malah tetap ngeyel gitu loh. Jangan sampai kita hanya sedikit yang didapatkan menjadi masalah. Istilahnya nilai setitik rusak susu sebelanga gitu loh. Baik, Ustaz. Kembali kepada Al-Quran, hak kita berapa gitu loh. Baik. Jangan sampai hak bukan haknya, harta bukan haknya kemudian mencederai orang lain. Gitu loh. Tentunya kan tidak terima.
kita kembali kepada warisan. Warisan itu kan barang nemu, jadi istilah saya. Iya. Benar nggak Bunda Indra atau Mas Fian? Wah, betul banget Pak Ustadz. Kenapa harta waris itu barang nemu? Karena yang capek kan orang tua. Orang tua. Itu loh. Betul. Betul nggak? Betul. Jungkir balik itu loh. Iya. Giliran pada kita dapat warisan, tidak bersyukur, malah pengen dapat banyak gitu Malah loh. ngundat-ngundat. Ngundat-ngundat. Iya, Kata betul orang itu. Jawa ya Pak Ustadz ya. Nyata itu loh. Oke. Mohon maaf ini ya. Ini kan sebagai gambaran. Siap. Apapun yang terjadi di masyarakat sebagai ibro, sebagai pelajaran. Yang baik kita ambil, yang tidak baik kita hilangkan. Baik, Kita harus hindari, kita jauh buang-buang itu loh. Pak Ustadz, kita akan menjawab pendengar yang Ya. akan yang sudah berkirim WA ya Pak Ustadz ya. Ya. Yang pertama dari Mama Iko Milon. Ini pertanyaan tentang haji nih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Iko Milon. Seandainya ada calon jemaah haji yang batal berangkat karena belum bisa melunasi, apakah yang sudah lunas akan didahulukan walaupun dalam daftarnya antrinya masih jauh kata, atau tetap sesuai dengan daftar antri yang benar? Wah, ini Ya, menarik juga ya. menarik juga. Baik, dari Ibu Reni juga nih Pak Ustadz. Mohon maaf. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mas Pian sehat? Alhamdulillah. Pangestu, Bu Reni. Mau bertanya sesuai dengan tema. Bagi waris yang lebih mengutamakan adat daripada Al-Quran. Saya masih belum paham. Jadi yang diutamakan itu adat atau Al-Quran gitu. Jika dituliskan dalam tema tersebut. Nah, atau mungkin kalimatnya maaf ditambah. Bagi waris jangan mengutamakan adat, tapi lebih kepada Al-Quran. Oke, biar tidak bingung katanya Pak Ustadz. Mohon penjelasan. Iya, Baik, iya. terima kasih Ibu Reni. Terima kasih Mama Iko untuk kesempatan pagi hari ini. Mama Iko terlebih dulu, silakan. Oke, Pak Mama Ustadz. Iko di mana nih Mama Iko ini? Mama baru Iko baru belum. muncul Iya. ini. Iya, betul. Atau tadi Abah Endun juga baru lihat, baru Endun. Iya. nama-nama muncul semua. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah mendengarkan RRI kaitannya dengan Mama Mama Iko. Tentang mengenai daftar haji sudah sekian lama, kemudian kemungkinan besar tidak bisa melunasi ONH, maka itu sesuai dengan tahapan-tahapan juga. Iya. Dan kami juga di Kementerian Agama salah satu adalah mengurus masalah haji. Ketika kuota itu sudah jelas namanya, alamatnya, kemudian kita undang semua. Iya. Kadang-kadang di masyarakat ketika kita ngundang soal alamat nggak ada orangnya. Iya. Ini kejadian itu. Kemudian ada orangnya tapi mohon maaf ketika melunasi ONH itu tidak punya gitu loh. Dikasih spare waktu lama sebetulnya sih. Tidak begitu hari ini tidak ada kemudian Ya ditolak. udah gitu ya. Tidak. Ada tahapan-tahapan yang jangan sampai mencederai keadilan orang masyarakat yang sudah lama sekali daftar hajinya gitu loh. Nah, kemudian setelah A itu tidak bisa melunasi, kemudian bikin surat pernyataan juga gitu loh. Artinya jangan sampai gara-gara ini tidak ada surat pernyataan, nanti kan kita yang kena nanti kan gitu loh. Taruhlah sudah tidak bisa surat pernyataan, kemudian otomatis daftar tunggu yang dibawanya akan naik gitu loh. Termasuk keluarga saya, alhamdulillah di Indramayu itu paman saya itu aslinya sih bukan jatah sekarang. Ya. Karena ada di antara mengundurkan diri akibat tidak berikut, kemudian paman saya bisa masuk daftar haji di sekarang itu. Baik. Cuma bedanya kan kalau yang dulu itu manasiknya bersama-sama, karena ini sudah selesai manasiknya, tinggal berapa hari lagi naik haji, kemudian manasik sendiri mandiri. Ya. Itu. Baik. Kemudian Mama Ririn, Mama Reni. Reni tentang adat dan Al-Quran itu Tadi emang sih. kita sebagai pancingan saja ini. Kalau ilmu kalau tema kan yang menarik gitu Ya, loh gitu. betul. Jadi Itulah. yang tema itu harus ada klik Iya. baiknya. Wah, iya gitu ya Ustaz ya. Ya emang harus utama Al-Quran Iya. sebetulnya kan gitu Iya, loh. betul. Gitu. Al-Quran yang iya. utama, jangan sampai istilah itu adat. Kalau saya menganalogikan itu adat dengan Al-Quran ibarat kopiah saya biasanya ya. Oke. Kopiah itu lebih besar daripada kepala atau sebaliknya. Kemudian dirubah apakah kopiahnya apa kepalanya? Iya. Atau kepalanya yang dirubah itu loh. Otomatis kopiahnya kan. Kopiah itu sudah ibarat adat kebiasaan gitu loh. Sudah menjadi opini publik lah gitu loh. Di mana-mana itulah pembagian waris secara rata gitu loh. Di mana itulah orang tua memberi hibah gitu loh. Itu ibarat kopiah kan. Nah, kepalanya itu kita hindari gitu loh. Kemudian ketika tidak sesuai dengan kopiah kopiahnya, maka yang dirubah kepalanya. Ibaratnya kopiah itu opini publik yang kekinian, kepala ibarat Al-Quran. Iya. Al-Quran sama kepala duluan mana kira? Al-Quran sama adat duluan mana kira-kira?
Duluan Al-Quran. Kopiah sama kepala duluan mana? Itu. Duluan kepala. Maka kepala lah yang diutamakan daripada kopiah. Ya. Al-Quran lah yang lebih utama kita laksanakan, jangan usul adat itu loh. Itu maksudnya gitu ya. Baik, Pak Ustadz. Ya, oke. Ya, kita akan menyapa pendengar satu penelpon lagi untuk kita akan sapa di 59. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Mohon Pak maaf. Kiai, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai. Dari siapa, Iya, Pak? Mohon maaf. Tadi Bu Indra ngomong ya, iya yang baca aja kitab yang dari Pak Kiai atau Al-Quran. Tapi sebagian besar ini di saya nih di Cirebon Timur, Pabuaran, Ciledug. Itu satu kampung paling saya doang yang dengerin. Nah ini yang dari yang ngedengerin radio ini perbandingannya Pak Kiai yang pada ngerti waris. Ya, saya udah pengalaman tuh. Ya saya emang sih aslinya bukan orang sini sih, orang Jakarta. Jadi saya ngedengerin Kiai itu waris mulai awal tuh dari 2014. Oh, ya. Cuman yang ngedengerin waris tuh nggak ada. Jadi radio tuh jarang yang dengerin radio Pak Kiai. Iya. Nah ini kendalanya di situ. Assalamualaikum Pak Kiai. Begitu aja Pak Kiai. Wabarakatuh. Tapi sebenarnya kita sudah melaksanakan berbagai hal ya untuk menarik para pendengar melalui YouTube juga gitu ya. Iya, melalui YouTube, ya. Melalui YouTube juga. Jadi kayak zaman sekarang mendengarkan radio jangan terfokus pada gelombang radio gitu ya, Pak Kiai. Kita akan menyapa satu penelpon lagi Pak Kiai untuk kesempatan pagi ini. Assalamualaikum, silakan. Halo, assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Maman silakan, Mangga. Yang punya Perumnas. Iya. Mas Dian, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Maman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Pak Maman sehat? Ya, ini ada kasus ketika keluarga orang tuanya atau bapaknya meninggal, Ya. kemudian punya anak 3 datang ke kelurahan atau ke desa. Nah dari desa diberi keterangan bahwa ahli waris itu 3. Padahal ibunya masih ada. Iya. Demikian juga lanjut ke notaris. Di notaris pun sama, tidak ada komentar. Lalu dari notaris ke pertanahan, dinas pertanahan, kemudian yang menentukan besaran pembagian waris itu kalau diuangkan itu adalah pertanahan. Sekian belas juta dihitung oleh pertanahan. Itu dikasihkan ke notaris. Nah, saya mengomentari di kelurahan, kenapa Pak itu hanya 3 orang? Padahal ibunya kan masih ada, harusnya 4. Demikian juga di notaris. Nah berarti ini dari kelurahan, dari notaris sampai ke dinas pertanahan, ini belum ngeling bahwa pemahaman waris ini ada yang belum dipahami oleh pihak kelurahan. Makanya di situ barangkali pihak kelurahan wajib tahu bagaimana pembagian waris. Kira-kira bagaimana menurut pandangan Pak Kiai? Terima kasih. Terima kasih, Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pendengar terakhir Pak Ustadz, singkat saja Pak Ustadz ya. Ada Terima 2 kasih menit. Ya, silakan. tentang mengenai masalah ketentuan ahli waris dan ketentuan bagian-bagian itu ya orang yang ngerti lah. Ya. Sesuai dengan linearitas juga sesuai kompetensinya. Kalau pihak kelurahan ataupun desa tergantung dari yang menyampaikan pula gitu loh. Siapa yang menyampaikan adalah keluarganya. Kan tidak tahu, tapi kalau tidak tahu harus jeli pula pihak kelurahan atau desa sudah membantu, sudah dibantu, ibaratnya malah digugat juga, kasihan juga kelurahan juga itu loh. Kalau bisa pihak ahli waris ini yang memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya kepada ahli waris, kepada pihak dinas terkait, dan dinas terkait pun jangan mudah menerima dari pemberitaan atau pemberitahuan dari keluarga. Dicek dulu gitu loh, sebagai check and balancing kan gitu loh. Jangan sampai mudah kita menentukan, jangan sampai kita memutuskan. Harus check balancing juga. Benar apa tidak ahli waris cuma 2-3 orang? Masih adakah ayahnya? Masih adakah ibunya? Harus ditanya. Itu loh, pihak dinas terkait itu loh. Termasuk kalau sudah jelas keterangan ahli waris sesuai dengan check and balancing di masyarakat, baru dilimpahkan ke notaris, baru ke kalau masalah itu ada 2 ya, ada keterangan ahli waris, ada ketentuan bagian waris, itu harus dibedakan. Kalau keterangan ahli waris itu adalah pihak dinas terkait tentang ahli waris, yaitu yang bermumpuni adalah pihak kelurahan dan diketahui oleh camat. Itu hanya menerangkan keterangan ahli waris loh.
Kalau menerangkan tentang mengenai berapa hak-haknya itu, ya ini otomatis ulama kiai setempat gitu loh, atau pihak pengadilan agama yang ngerti tentang kompetensi ilmu warisnya itu gitu loh. Kalau kaitannya dengan BPN atau ATR, itu hanya sekedar untuk membalik nama dari hak dari orang tertentu kepada ahli waris gitu loh. Hanya itu saja kalau saya ketahui. Karena saya hubungan dengan BPN ATR juga itu loh. Kalau notaris pun sama. Notaris adalah sebagai perwakilan dari masyarakat yang minta dibantu oleh notaris tentang mengenai akta hibah, akta waris. Jadi sertifikat itu. Kalau pengacara itu adalah membantu masyarakat melalui acara di pengadilan agama. Jadi jangan sampai dicampur aduk tentang mengenai kewajiban, tentang mengenai hak kullu syai'in fakun ibaratnya. Sesuatu apapun sesuai dengan fak-faknya, sesuai dengan regulasinya, sesuai dengan bagian-bagiannya gitu loh. Jadi kalau menentukan tentang berapa besaran tentang ketentuan waris, itu para kiai, ulama, ustadz setempat, ataupun kalau di dinas ataupun lembaga adalah pengadilan agama. Itulah. Demikian. Baik. Ini nampaknya waktu yang misalkan kita nih Pak Ustadz. Kalau lagi apa ya, ibaratnya lagi kita enak-enaknya gitu ya Pak Ustadz ya, menimba ilmu dari Pak Ustadz, tapi waktu membatasi. Tapi kita juga terima kasih ya Pak Ustadz ya, sudah bersama RRI dan juga para pendengar yang sudah bersama RRI juga, khususnya para saya dipesani Pak Ustadz, kirim salam katanya buat seluruh jemaah Masjid Nurul Huda, Masjid At-Ta'awun di Perum, Masjid As-Salam juga di Perum Gunung, dan juga Masjid Nur Rahman di Perum gitu. Oh gitu ya. Pak Ustadz katanya gitu. Kembali. Salam. Baik, terima kasih. Dan Pak Ustadz ada sesuatu yang disampaikan sebelum kita akhiri, 1 menit saja Pak Ustadz. Terima kasih para pendengar dimanapun ada. Mari kita bersama-sama, apapun problem di masyarakat khususnya masalah waris, tanyakan kepada orang yang ahlinya. Jangan bikin aturan sendiri dan jangan mendapatkan hukum kebiasaan yang salah itu. Kembali pada Al-Quran, insya Allah selamat. Pada hadis insya Allah selamat. Wa may yangsila wa rasulahu wa yata'adda hududahu dakhul naron. Barang siapa yang durhaka, ingkar kepada Allah tidak sesuai Al-Quran, ingkar pada Rasulullah tidak ingkar kepada hadis Nabi, yudakhilhu naron. Jangan sampai terjadi diri kita, keluarga kita neraka, di mana di dunia tidak barokah, kalau di akhirat pasti itulah. Maka kembali kepada Al-Quran dan hadis, itu harapan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingat, di dunia hanya sementara, di akhirat selamanya. Lebih utama akhirat daripada dunia. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, sehat selalu Pak Ustadz. Semoga kita berjumpa lagi di minggu yang datang. Pendengar, kita akan akhiri kebersamaan bersama kami dalam Mutiara Pagi, dan kita jelang tepat pukul 6 saatnya Anda akan menyimak berita daerah pagi. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.